Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Putri Cahya Kurniawan, NIM 12201930002, absen 2, mau menjelaskan materi terkait dengan hakikat supervisi pendidikan Islam. Secara etimologi, supervisi berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super artinya di atas, vision artinya melihat. Jadi secara keseluruhan berarti melihat dari atas. Supervisi mengandung istilah sebagai melihat dan meninjau dari atas untuk menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap kreativitas, efektivitas, dan kinerja bawahan. Dalam pendidikan Islam, supervisi yang digunakan adalah al-musyarafah. Secara kebahasaan, seakar dengan kata syaraf yang selalu berkaitan dengan kedudukan terhormat. Dalam hal ini, al-musyarafah dimaksudkan sebagai pengawasan bagi orang-orang kalangan yang memiliki kedudukan terhormat. Kedudukan terhormat dalam Islam tidak selama berkonotasi pangkat dan jabatan atas dasar strata kehidupan sosial, tetapi lebih didasarkan kepada derajat keimanan dan keilmuan. Al-Quran telah menandakan bahwa Allah meninggikan derajat keimanan dan keilmuan pengetahuan tentang antar umat manusia lainnya. Jadi seorang supervisor, menurut konsep ini, orang-orang yang memiliki nilai lebih siap untuk menularkan dan menginternalisasikan nilai lebih tersebut kepada pihak yang disupervisikan. Secara terminologi, supervisi pendidikan Islam adalah kegiatan supervisi pada umumnya yang saling berkaitan dengan kegiatan pendidikan Islam. Kegiatan pendidikan Islam ini lebih menekankan pada kegiatan pemberdayaan dan aktivitas pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan menjadi lebih berdaya dalam menjalankan tugas masing-masing. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh komunitas dan aktivitas pendidikan dalam melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang diperkirakan akan menjadi lebih baik. Supervisi dalam pendidikan Islam mengandung semangat ukhuwah, karena sasaran supervisi ini bukan hanya pada para guru secara individual agar dapat melaksanakan kinerja dengan baik dan benar, tetapi juga dengan semangat ukhuwah bil musyarakah antar sesama guru pun didorong untuk saling bekerja sama dalam melakukan berbagai perbaikan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahini dengan absen 31 dengan NIM 1220171930034. Sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar supervisi pendidikan dalam pandangan Islam. Nah, untuk supervisi sendiri ini dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yang dimana super dan vision, yang memiliki arti super itu yang artinya di atas dan vision ini artinya melihat. Nah, dalam dua kata ini dapat kita simpulkan bahwasanya proses supervisi ini merupakan proses di mana atasan itu melihat ataupun mengawasi bawahnya. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, supervisi ini lebih kepada pembinaan yang dilakukan oleh atasan ataupun pemimpin kepada bawahnya, di mana dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini akan tahu bagaimana kekurangan dan juga peluang dari tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan.
Adapun 3 fungsi pokok dari supervisi ini. Yang pertama adalah fungsi motivasi, fungsi kontrol, dan juga fungsi pengembangan. Nah, di mana dalam fungsi motivasi ini seorang pemimpin itu harus berjiwa besar dan juga memiliki kedekatan emosional kepada para bawahannya, di mana dengan ini akan membangun suatu chemistry yang akan membangun suatu motivasi dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Nah, untuk fungsi kontrol sendiri itu sebagai seorang pemimpin kita harus mengontrol bagaimana kinerja dari bawahan kita, di mana seorang kepala sekolah di dalam lembaga pendidikan itu akan mengontrol setiap kegiatan tenaga pendidik dan juga kependidikan di dalam lembaga tersebut. Dimana dengan adanya fungsi kontrol ini akan mengetahui apakah suatu kegiatan ini terlaksana ataupun tidak. Nah, untuk fungsi pengembangan. Untuk fungsi pengembangan ini diartikan bahwasannya supervisi ini lebih kepada untuk pengembangan bakat ataupun suatu kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan juga kependidikan agar kemampuan tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan di dalam lembaga pendidikan untuk memajukan ataupun mencapai suatu tujuan dari lembaga pendidikan dengan melalui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Dalam Islam sendiri, proses pengawasan dari supervisi ini bisa disebut atau biasa dikenal dengan istilah ar-riqabah, di mana ar-riqabah ini merupakan proses pengawasan di mana seorang supervisi ini meneliti dan juga memeriksa kegiatan-kegiatan dari tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga tersebut. Nah, ar-riqabah ini fungsinya untuk meneliti dan memeriksa apakah seluruh tugas-tugas tersebut bisa terlaksana ataupun ada tantangan ataupun hambatan dalam pelaksanaannya. Dan di sini seorang supervisi akan melakukan pengawasan secara berkala agar kegiatan tersebut itu bisa dilakukan dan juga mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. Dalam konteks ini, implementasi syariah ini diwujudkan dengan melalui 3 pilar, yang dimana pilar pertama ini terkait dengan ketakwaan individu. Nah, dimana supervisi ini harus membina ataupun mendorong untuk para individunya ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu terkait kontrol anggota, di mana dengan adanya kontrol anggota ini seorang supervisi tahu manakah anggota yang aktif dan juga pasif di dalam suatu lembaga ataupun di suatu organisasi. Nah, dari kontrol anggota ini supervisi ini memiliki data yang real di dalam pelaksanaan dari kegiatan di dalam lembaga ataupun dalam organisasi. Yang dimana yang ketiga ini adalah penerapan aturan, di mana seorang supervisi ini harus transparansi terkait aturan main. Supervisi ini memiliki fungsi tersendiri, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengamatan dan pemberian bantuan dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa supervisor bukan hanya sekedar mengevaluasi dan memonitor saja, akan tetapi juga memberikan bimbingan dan juga pengarahan. Nah, secara operasional, tujuan dari supervisi dalam Islam sendiri itu yang pertama yaitu membantu guru melihat jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga yaitu membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Nah, adapun fungsi dari pengawasan pada manajerial sebuah instansi pendidikan adalah yang pertama, menghindari terjadinya penyimpangan program dengan dilakukan pengawasan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kerja dengan menerapkan kontrol manajemen. Yang ketiga yaitu memperoleh umpan balik ataupun feedback lewat kontrol manajemen yang dilakukan. Yang keempat yaitu mengajak secara mendidik
Yang kelima yaitu terkait dengan mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan dengan mengetahui seberapa jauh tingkat ukur kemampuan dari manajemen yang diterapkan, maka akan dapat dilakukan proses peningkatan pada tingkat lanjut program manajemen selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya Fitrah Lutfiatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait urgensi supervisi pendidikan. Apa sih urgensi supervisi pendidikan itu? Urgensi supervisi pendidikan itu sama halnya dengan pentingnya supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik sangat dibutuhkan, yang sesuai dengan berubah-ubahnya zaman yang seperti saat ini. Oleh karena itulah, supervisi pendidikan dipandang sebagai keharusan yang sekurang-kurangnya dilatar belakangi oleh 3 faktor pendorong. Faktor yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan pada umumnya berperan sejumlah orang yang perlu diarahkan untuk mewujudkan suatu kerjasama. Hal ini perlu didasari karena keterlibatan orang-orang dalam menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan oleh banyak orang dengan berbagai keahlian dan kedisiplinan ilmu yang beragam. Keadaan yang demikian menghendaki suatu kerjasama yang benar-benar terjalin secara padu, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru, apapun bidang studi yang diajarkan, tetap memiliki keterkaitan dengan kegiatan guru lain. Dalam konteks ini, supervisi pendidikan menjadi sangat diperlukan, terutama untuk menunjukkan arah yang jelas dalam satu keterpaduan program yang saling bekerja sama. Faktor yang kedua yaitu kenyataannya banyak guru yang sesungguhnya memiliki potensi atau kemampuan yang lebih besar daripada yang diperbuatnya. Dalam konteks ini, diperlukan adanya upaya-upaya supervisi yang diharapkan dapat melakukan pembinaan sehingga kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya dapat berlangsung secara optimal yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Faktor yang ketiga yaitu melaksanakan tugasnya, para guru seringkali mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan yang dapat mengurangi kualitas kinerja yang dilaksanakannya. Hambatan-hambatan yang dimaksud boleh jadi menyangkut kesulitan dalam merumuskan tujuan atau kompetensi pembelajaran, kesulitan dalam menetapkan dan menggunakan metode, teknik, dan strategi pembelajaran, atau bisa disebabkan hal lain yang erat kaitannya dengan pengalaman mengajar yang relatif muda. Dalam kondisi yang demikian, tiada lain yang bisa dilakukan untuk membantu para guru tersebut kecuali upaya-upaya supervisi pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan Islam. Di dalam makalah sudah dijelaskan bahwasanya tujuan supervisi pendidikan Islam ini tidak berbeda jauh dengan tujuan supervisi pada umumnya, yaitu suatu usaha untuk membantu para guru dan staf sekolah lainnya dalam segala hal, khususnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan edukatif dan administratif yang dilakukan secara sistematis. Maksudnya di sini yaitu ketika merumuskan sesuatu
itu mengikuti aturan dan juga kaidah-kaidah yang ada. Kemudian demokratis, yaitu semua staf atau semua pihak yang bersangkutan itu mempunyai hak yang sama untuk berpendapat, dan juga kooperatif, saling mudah untuk bekerja sama satu sama lain agar dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan kondusif. Untuk tujuan pastinya di dalam makalah ada 3. Yang pertama yaitu membantu madrasah menciptakan lulusan yang berkualitas. Maksud berkualitas di sini yaitu bukan hanya berkualitas secara intelektual saja, namun juga nanti jika pengabdian di masyarakat itu bisa sifat sosialnya bisa lebih berkualitas. Kemudian membantu guru madrasah bekerja sama secara profesional, dan juga yang terakhir membantu madrasah bekerja sama dengan masyarakat, baik bekerja sama untuk sekolah, untuk murid ataupun untuk yang lainnya. Karena pada dasarnya ketika pengambilan keputusan, pihak sekolah juga membutuhkan pendapat daripada masyarakat umum atau masyarakat luar daripada sekolahan tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam. Secara sederhana, prinsip-prinsip supervisi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja. Supervisi didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya, realistis dan mudah dilaksanakan. Supervisi harus sederhana dan informal pelaksanaannya. Supervisi juga harus dapat memberikan perasaan aman pada guru, ustadz, dan pegawai sekolah atau madrasah yang disupervisi. Supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru dan pegawai sekolah atau madrasah. Supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru atau ustadz. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Supervisi ini tidak bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Ingat bahwa supervisi berbeda dengan inspeksi. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Supervisi hendaknya bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal negatif, mengusahakan atau memenuhi syarat-syarat sebelum terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Korektif berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan dan usaha memperbaikinya dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi. Itulah prinsip-prinsip supervisi pendidikan Islam. Kalau dijalankan dengan profesional, tentu akan meningkatkan mutu pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, prinsip-prinsip tersebut telah diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis. Misalnya surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengajarkan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Demikian pula dalam surah Al-Asr Tawasin yang berbunyi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr, yang artinya dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran.